Alberto Puig adalah salah satu nama terbesar di pedok MotoGP yang juga merupakan mantan pembalap profesional. Setelah naik dari kelas 250cc ke 500cc, pria kelahiran Barcelona itu berhasil menyaingi dominasi Kevin Schwantz dan Mick Doohan yang kuat. Puig memiliki koneksi kuat di industri otomotif dan sponsor di Spanyol yang membuatnya bisa menunggangi salah satu motor pabrikan terbaik NSR 500 yang legendaris. Sebagai bentuk balas budi atas dukungan yang dia terima, pembalap kelahiran tahun 1967 itu berhasil menjadi pembalap Spanyol pertama yang memenangkan balapan kelas utama di kandang sendiri di Jerez pada 1995. Pada GP Prancis di Le Mans, dia mengalami crash horor dengan kecepatan lebih dari 270 km per jam dan mengalami cedera parah. Bahkan kaki kirinya tidak berfungsi dengan normal. Pada tahun 2018, HRC, divisi balap Honda, mempromosikan Puig menjadi manajer tim di Repsol Honda. Dia datang pada waktu yang tepat. Bersama Marc Marquez dan Dani Pedrosa, tim HRC tidak terkalahkan pada 2018 dan 2019 di bawah kepemimpinan Puig. HRC sukses memenangkan juara dunia. Pada musim 2025, Alberto terpaksa absen dari pit pada 3 seri MotoGP pertama karena kesehatannya memburuk. Setelah lebih dari 20 kali menjalani operasi pada kaki kirinya, Puig terus menderita karena bekas cederanya 30 tahun pasca crash. Sebuah sumber yang terpercaya mengungkapkan bahwa saat ini Puig bersama Honda tengah berusaha mencari penggantinya. Beban kerja sudah mencapai level yang tidak dapat lagi ditangani Puig dalam kapasitasnya setelah hampir 40 tahun di paddock balap. Sejauh ini belum ada informasi tentang langkah karir Puig selanjutnya. Banyak indikasi tidak langsung yang menunjukkan bahwa akan ada perubahan peran Puig. Ada spekulasi bahwa dia akan bekerja dalam manajemen di markas tim Honda di Barcelona. Honda sudah mempertimbangkan penggantinya sebagai manajer tim. Satu nama disebut-sebut sebagai kandidatnya adalah Francesco Guidotti yang memiliki pengalaman puluhan tahun di paddock. Terakhir dia menjabat sebagai manajer tim KTM dan sebelumnya untuk tim Pramac Racing. Perpisahannya dengan KTM terjadi atas kesepakatan bersama pada akhir 2024. Sejak Aki Ajo mengambil alih sebagai manajer tim di Red Bull KTM, Guidotti tidak lagi memiliki jabatan, tetapi di Jerez dan Le Mans, dia terlihat hadir di paddock. Pria yang tinggal di dekat Misano itu bukanlah satu-satunya Guidotti yang terjun di dunia MotoGP. Kakaknya, Giacomo Guidotti, yang tahun lalu bekerja untuk Honda sebagai kepala kru Luca Marini, kini menjadi kepala kru Jack Miller di tim Pramac Yamaha. Marc Marquez mengawali debutnya di tim pabrikan Ducati dengan sangat baik. Juara dunia 8 kali itu menyapu bersih 6 kemenangan sprint dan meraih 3 kemenangan pada race utama dalam 6 seri atau 14 balapan pertama musim 2025. Saat ini, sebagai pemuncak klasemen, Marquez unggul 22 poin dari adiknya Alex Marquez dan 51 poin dari rekan setimnya Pecco Bagnaia. Akhir pekan ini, balapan MotoGP akan berlanjut di GP Inggris. Selama di MotoGP, Marquez hanya 1 kali menang di Silverstone, yakni pada 2014 atau sekitar 11 tahun lalu. Dalam perjalanannya meraih juara dunia MotoGP keduanya dari 6 gelar dunia yang diraihnya di kelas utama. Sama seperti Silverstone, Marc Marquez belum menang lagi di Qatar sejak 2014. Namun tahun ini, rider berusia 32 tahun itu berhasil menyapu bersih 2 kemenangan di sirkuit Lusail. Apakah akhir pekan ini Marquez akan kembali kesulitan menaklukkan Silverstone atau justru tampil gemilang seperti di Qatar? Apakah ada trek selanjutnya yang menurutnya akan membuatnya kesulitan? Marquez menegaskan tidak ada satupun trek yang membuatnya takut, itulah targetnya. Maksud dari perkataannya, ada beberapa trek balap di mana ia akan kesulitan. Namun, sebelum balapan akhir pekan, dia mengatakan bahwa ia tidak akan datang dengan mindset bahwa ia akan kesulitan di trek tersebut. Setelah melewati hari Jumat, saya akan melihat apakah saya kesulitan atau tidak. Usai GP Qatar yang merupakan balapan yang sangat berat bagi saya, tetapi saya justru sukses di sana. Jujur saya tidak lagi takut dengan trek balap manapun, kata Marquez. Musim ini, Marquez 2 kali gagal meraih kemenangan dalam race utama di Austin dan Jerez karena crash saat memimpin balapan.
Dia juga belum pernah menang di GP Austria, Indonesia, dan Portugal. GP Hungaria akan menjadi tambahan baru dalam kalender musim 2025. Balapan GP Silverstone yang sulit bagi saya kini di depan mata, tetapi kita perlu memahami bahwa sekarang saya unggul tipis di klasemen. Jadi, target utamanya adalah mencoba untuk tidak menyia-nyiakan keunggulan itu seperti yang saya lakukan di Austin dan Jerez. Marquez menambahkan. Kini Marquez datang di Silverstone dengan kepercayaan yang tinggi, berbeda dengan rekan setimnya yang masih mengeluhkan kurangnya feeling di bagian depan dan mencoba untuk bangkit. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia memiliki pandangan yang berbeda mengenai motor Ducati menjelang seri MotoGP Inggris 2025 akhir pekan ini. Performa yang berbeda sedang ditunjukkan oleh dua andalan Ducati, yaitu Marquez dan Bagnaia, setidaknya hingga seri MotoGP Inggris 2025 bergulir. Rentetan hasil manis dan kemenangan baik dalam sesi sprint dan balapan panjang menjadi momen yang mulai biasa dilakukan oleh Marquez pada musim ini. Berlabel sebagai rekrutan anyar pasukan Borgo Panigale, Marquez untuk sementara menunjukkan taji yang lebih hebat dibandingkan dengan murid Valentino Rossi itu. Bagaimana tidak, rider berjuluk Baby Alien itu selalu menorehkan kemenangan dalam sesi sprint dari 6 seri yang sudah dijalani. Sedangkan untuk balapan utama sendiri, Marquez sudah mengukir 4 podium dengan 3 kemenangan yang membuatnya kini kokoh di puncak klasemen sementara. Di sisi lain, Bagnaia masih harus berjuang keras menemukan sentuhan terbaiknya, di mana dia baru meraih 4 podium dengan 1 kemenangan dari sesi balapan utama. 4 podium dari sesi sprint membuat juara dunia kelas MotoGP musim 2022 dan 2023 itu belum tampak lebih baik dari seorang Marc Marquez. Kritikan tajam pun terarah kepada Bagnaia, di mana sulit menyaingi Marquez bukanlah satu-satunya hal yang menjadi sebab. Rider berusia 28 tahun itu juga kewalahan dalam mengimbangi kecepatan adik Marquez yang mengaspal untuk Gresini Racing, Alex Marquez. Tanda tanya besar pun mengiringi Bagnaia, di mana kesulitannya mencakup banyak aspek, baik mental hingga sensasinya dalam menggabar motor. Desmose DC GP25. Menjelang MotoGP Inggris 2025, Bagnaia sendiri sudah mengakui bahwa dirinya telah kehilangan sensasi baik di bagian depan alias front end di motor ini. Soal performa Marquez yang lebih baik darinya, Bagnaia sendiri enggan berkomentar banyak karena Marquez belum mencoba Desmose DC GP24. Bagnaia secara terang-terangan membantah opini Marquez yang menyebut Ducati sudah membuat kemajuan. Saat Bagnaia menyebut motor ini tidak ada peningkatan, pandangan berbeda diungkapkan oleh Marquez berkaca dari pengalamannya menggeber GP23. Bagi peraih 8 gelar juara dunia tersebut, GP25 atau seringkali disebut dengan GP24,5 ini memiliki perbedaan besar dengan GP23 saat dia mengaspal untuk Gresini. Bagi Marquez, GP24,5 ini menghadirkan kenyamanan besar baginya ketika memasuki tikungan jika dibandingkan dengan motor sebelumnya yang dia pakai. Yang saya butuhkan untuk gaya membalap saya adalah masuk tikungan, dan dengan GP23 saya lebih terbatas di sana. Saya merasa sangat nyaman dengan GP24,5. Motor ini memberi saya kepercayaan diri. Dengan GP24,5, saya merasa lebih baik dalam hal ini. Kita lihat saja apakah saya bisa terus seperti ini dan terus menekan, ungkap Marquez.